Bertemu kembali dengan saya, Jose Hasibuan. Kali ini kita akan membahas topik asesmen di sekolah. Asesmen dan hasil belajar. Asesmen sebenarnya bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selama ini, seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan guru sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Apa tujuan asesmen? Sebenarnya ada 3 tujuan asesmen. Pertama, mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Ini kemudian disebut dengan tujuan dari asesmen formatif. Yang kedua, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Inilah yang disebut dengan asesmen sumatif. Dan yang terakhir, yang seharusnya tidak boleh diabaikan, yaitu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Inilah yang disebut dengan asesmen diagnosis atau asesmen diagnostik. Kita lihat asesmen diagnostik sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Berdasarkan tujuannya dapat dibedakan. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Sehingga ketika menghayati pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti saat ini, asesmen diagnostik non-kognitif sebenarnya sangat penting dan urgent untuk dilakukan agar proses pembelajaran bisa dihadirkan sesuai dengan kondisi dan karakter serta sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran atau capaian kompetensi siswa, menyusun pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau kelas pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, mari kita lihat pendekatan dari asesmen. Kita mengenal 3 pendekatan asesmen, yaitu asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, lalu asesmen for learning, yaitu asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan asesmen of learning, yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari polanya, asesmen of learning ini mengarah kepada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. Nah, sebenarnya bagaimana membedakan konsep asesmen formatif dan sumatif? Lebih lanjut, asesmen formatif itu adalah metode evaluasi yang digunakan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan.
Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga seringkali diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, yaitu sumatif, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proses atau proyek berikutnya. Kalau diperhatikan bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana harapan ke depan terkait dengan 3 asesmen ini. Kondisi sekarang di sekolah-sekolah lebih banyak melakukan assessment of learning, yaitu asesmen sumatif yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Bahkan bisa dikatakan assessment for learning dan assessment as learning yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran, yaitu assessment formatif, justru bisa dibilang hampir tidak dilakukan. Nah, justru yang diharapkan dengan pelaksanaan kurikulum ke depan, assessment for learning dan assessment as learning justru harusnya diberikan proporsi lebih banyak ketimbang asesmen sumatif atau assessment of learning. Dari segi proporsi dan dasar, seharusnya juga assessment as learning dan assessment for learning menjadi dasar yang harus banyak dilakukan ketimbang dengan asesmen sumatif. Nah, justru kalau melihat dari gambar ini, asesmen sumatif itu dilakukan di akhir dan diberikan proporsi jauh lebih kecil dibandingkan asesmen for learning dan bahkan asesmen as learning. Jadi di akhir dan diberikan proporsi jauh lebih kecil. Nah, bagaimana bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif? Sebenarnya asesmen itu ada 2, yaitu asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Asesmen tidak tertulis bisa berbentuk diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan asesmen tertulis bisa berbentuk refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Demikian penjelasan singkat tentang asesmen dan pelaksanaannya di sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi pembelajaran lainnya. Salam pembelajaran.